Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Amaranza nih dengan NIM C240123108 dari kelompok 7 Biologi Perikanan MSP 60. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai materi praktikum kali ini minggu keempat yaitu mengenai fekunitas dan reproduksi. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit nih teman-teman mengenai tingkat kematangan gonad itu ada eh, TKG atau tingkat kematangan gonad yaitu tahap dari tahap pertumbuhan dari gonad tersebut dari mulai sebelum memijah sampai sesudah memijah. Nah, yang kedua itu ada IKG atau indeks kematangan gonad yaitu nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan tersebut. Nah, yang kedua itu ada fekunditas. Nah, fekunditas ini adalah pembahasan utama dari praktikum kali ini, praktikum reproduksi 2. Jadi, bahasan utama pada bahasan pertama pada praktikum reproduksi kedua itu adalah analisis fekunditas dan diameter telur. Nah, fekunditas itu apa sih sebelumnya? Jadi, fekunditas adalah jumlah telur yang masuk sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, disebut juga sebagai fekunditas mutlak. Nah, yang kedua itu ada fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur per satuan berat dan panjang. Itu menurut Nikolsky dalam Effendi 1979. Nah, yang terakhir itu ada fekunditas total. Fekunditas total adalah menurut Royce 1972, fekunditas total adalah telur dari keseluruhan yang dihasilkan ikan. Pokoknya dari selama dia hidup sampai dia eh, terakhir memijah gitu. Lalu eh, untuk prosedur kerja dari fekunitas sendiri, yang pertama adalah dilakukan eh, pengukuran dari sigonat itu. Sebelumnya kan dibagi tiga tuh, ada eh, gravimetri, terus juga volumetrik dan gabungan. Kebetulan tadi tuh aku kebagiannya gravimetri. Kayak jadi prosedurnya itu kita ngukur dulu ukuran si gonad itu, ditimbang, terus habis itu dibagi tiga, ada poste, ada ante, dan ada middle. Terus habis itu setelah dibagi tiga itu, jadi aku mau jelasin dulu teman-teman. Wait. Tadi kan aku sempat ini ya, bahas tentang poste, ante, dan middle. Jadi aku mau menjelaskan sedikit posisinya tuh gimana. Jadi untuk poste sendiri itu dia adalah bagian yang runcing yaitu di ini kan misalkan gonad nih. Gonadnya ngadep sini, ngadep atas. Jadi ini poste, ini si poste. Poste itu bagian yang runcing, of course, middle itu yang tengah. Terus yang ante itu dia ya bagian si kuvinya ini, teman-teman. Nah, tadi setelah kita potong, kan tadi kita ukur dulu pertama, terus kita potong nih per bagiannya, ante ya ante, middle ya middle, poste ya poste. Habis itu kita itu menambahkan aquades untuk peleburan. Setelah itu kita peleburan, memisahkan telur-telurnya. Setelah terlihat, baru kita hitung telur itu menggunakan counter, counter. Terus setelah itu, setelah kita tahu nih jumlah telurnya berapa, tadi aku tuh dapat 493 untuk yang poste, yang antenya itu 500, yang 500-an, terus juga yang middle-nya juga sama 500-an. Setelah itu, setelah selesai kita tulis, terus kita masukin ke rumus dan kita masukkan ke sheet, seperti itu. Pokoknya, praktikum kali itu seru banget dan agak capek ya, kayak merhatiin telur ikan sebanyak itu teman-teman. Bahkan temanku tuh ada yang sampai dapat 1.000. Jadi kayak keren deh MSP. Kayaknya segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you di micro teaching selanjutnya. Oke, untuk materi hari ini itu kita tentang pertumbuhan. Tapi sebelumnya aku tuh mau tanya dulu ke kalian. Kalian tuh tahu nggak sih definisi dari biologi perikanan dan aspek-aspek apa saja yang ada di dalamnya? Terus ada cabang ilmu apa aja yang ada di dalamnya dan dan manfaat biologi perikanan untuk eh dipelajari, sorry.
Nah, di sini aku menjelaskan, jadi biologi perikanan adalah, studi yang membahas mengenai ikan sebagai, sumber daya yang dapat ditangkap oleh manusia. Nah, di dalam biologi perikanan ini terdapat, 2 cabang ilmu, yaitu natural histories dan natural histories dan aku lupa deh, guys. Natural histories dan dinamika populasi, sorry.